Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita ucapkan atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, atas beribu banyaknya kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat umur, dan hingga pada saat ini Allah masih berikan kita hal tersebut sehingga kita masih bisa menjalankan rutinitas kita seperti biasanya. Dan tak lupa pula salawat berangkaikan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita, suri taulan kita, Nabi akhir zaman, ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan hantaran kata Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadirin jamaah sekalian, kita hidup di dunia ini adanya penting memahami apa yang kita makan tersebut apakah halal atau haram. Adanya sebutan makanan halal, baik itu halal atau haram, merupakan salah satu syarat dalam agama Islam. Hal tersebut tidak lain merujuk pada sebuah kesehatan dan keamanan saja. Agama Islam memberikan perhatian yang cukup tinggi terhadap pola dan gaya hidup umatnya. Salah satunya adalah dengan memberikan sejumlah aturan dan larangan mengenai bahan makanan yang hendak dikonsumsikan. Secara lebih spesifik seperti ini, agama Islam memberikan istilah untuk bahan makanan yakni berupa halal, haram, dan syubhat atau yang samar-samar atau meragukan. Pemberian label terhadap makanan tersebut tak lain berdasarkan pada sumber, kebersihan, cara pengolahan, hingga cara pembuangannya. Aturan mengenai makanan halal dan haram tersebut bukan berasal dari ucapan para tokoh semata, melainkan dijelaskan langsung dalam Al-Quran serta hadis Nabi yang sahih. Hal tersebut salah satunya diatur pada Quran surah Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Yang artinya, dan makanlah yang halal bagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu. Maka dari itu, pengertian hingga jenis makanan halal dan haram dalam agama Islam tersebut menjadi wajib untuk diketahui dan dipahami. Dalil makanan halal dan haram tadi tidak hanya termaktub dalam Quran surah Al-Maidah ayat 88, dan juga ada pada Quran surah An-Nahl ayat 115 yang artinya, sesungguhnya Allah mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Dan juga terdapat dalam Quran surah Al-An'am yang artinya, katakanlah, tak akan kudapati dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan memakannya, baik yang ingin memakannya, kecuali daging hewan yang mati atau bangkai, darah yang mengalir, daging babi karena semau itu kotor, atau hewan yang disembelih bukan atas nama Allah.
Terdapat beberapa syarat bagi bahan makanan untuk dapat dilabeli dengan istilah halal. Beberapa hal tersebut secara langsung diatur dalam Al-Quran yang berupa yang pertama, suci dari najis dan hal yang diharamkan. Yang kedua, aman dan jauh dari mudarat. Yang ketiga, bersifat tidak memabukkan. Yang keempat, didapatkan dengan cara disembelih sesuai dengan syariat Islam untuk bahan makanan berupa daging. Apabila kita meragukan terhadap label makanan halal dan haram yang hendak dikonsumsi, salah satunya makanan cepat saji seperti ayam goreng. Kita dapat mengamati dengan sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Biasanya label tersebut akan disematkan pada kemasan makanan yang beredar di luar pasaran. Selanjutnya makanan haram. Menurut Al-Quran dan hadis, makanan halal dan haram tersebut memiliki beberapa jenisnya yang bisa dikenali dengan baik. Makanan haram yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis adalah berupa bangkai, darah, babi, minuman keras, serta hewan yang disembelih bukan karena menyebut nama Allah. Kita bahas satu persatu. Bangkai merupakan hewan yang mati dengan sendirinya, termasuk tidak sesuai dengan cara penyembelihannya, yakni hewan yang tercekik, terjatuh, terpukul, tertabrak, ataupun ditanduk. Saat hewan sudah berubah menjadi bangkai, maka dagingnya pun telah rawan untuk menjadi media pertumbuhan berbagai mikroorganisme yang dapat menyebabkan kesehatan manusia terganggu. Selanjutnya darah. Darah dalam bentuk beku yang kerap kali disebut dengan saren, dideh, atau marus tersebut banyak dijual secara bebas di pasaran. Darah tersebut diduga mampu menambah tenaga. Padahal dalam agama Islam, darah tersebut merupakan najis atau hal yang diharamkan. Dalam sebuah analisis ilmiah menjelaskan bahwa kandungan asam urat dan zat besi dalam darah yang tinggi secara langsung dapat membahayakan tubuh manusia dan dapat memicu berbagai penyakit mematikan seperti hemochromatosis. Selanjutnya yang sudah jelas kita tahu bahwa yang haram ialah babi. Selain itu, makanan haram yang babi ini adalah pengharaman bukan hanya terletak pada dagingnya saja, melainkan juga termasuk rambut, kulit, tulang, dan seluruh anggota tubuh yang ada pada babi tersebut. Babi diharamkan lantaran kandungan banyak cacing pita yang terdapat dalamnya, yakni berupa Taenia solium, Trichinella spialis, dan lainnya. Bahkan, salah seorang penelitian mengatakan jenis-jenis cacing yang terdapat pada babi lebih banyak dibandingkan pada hewan-hewan yang lain. Selanjutnya, minuman keras. Alkohol merupakan salah satu bahan yang terdapat dalam minuman keras, meskipun dalam jumlah yang sangat sedikit. Namun, alkohol diklaim dapat mempengaruhi kinerja sistem saraf manusia sehingga dapat menyebabkan hilangnya fungsi indera. Dan itu, alkohol pun juga dapat memicu berbagai jenis penyakit dan mematikan lainnya. Yang terakhir ialah hewan yang disembelih bukan karena Allah. Secara ilmiah, hewan yang tidak disembelih sesuai dengan cara yang benar akan mudah mengalami stres. Akibatnya, terjadilah peningkatan kadar katekolamin dan kreatinin kinase yang dapat menyebabkan penumpukan asam laktat pada daging. Jadi jamaah sekalian, marilah kita hindari makanan-makanan yang bersifatnya syubhat atau meragukan. Karena sudah ada di pasaran sekarang, kita akan makanan pasti aja. Seperti kita pengolahan daging-daging ayam dan daging-daging sapi dan sejenisnya itu, kita upayakan untuk mendapatkan, kita tahu bagaimana cara penyembelihannya, dan juga kita sama-sama menghindari untuk memakan makanan yang sudah dilarang dalam Al-Quran. Salah satu dari meminum alkohol, makan darah beku yang diklaim bisa meningkatkan stamina. Sungguh Allah telah melarang kita untuk memakan sesuatu itu agar kita lebih baik. Sungguh tidak ada Allah yang melarang sesuatu untuk tidak baik bagi kita. Sungguh Allah Maha tahu daripada yang kita tahu. Baik, itulah pidato singkat dari saya mengenai makanan halal dan haram. Semoga yang singkat ini dapat membuahkan hasil atau menambah khazanah dalam diri kita. Saya Muhammad Ridwan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.